Masih di bawah teriak panggung obrolan terkini, kita masih bersama dengan Pak Iman Hud, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Masih semangat, Pak? Masih semangat. Semangat dong ya, apalagi ini berhubungan dengan program prioritas dari Dinas Perhubungan sendiri. Apa-apa saja yang kemarin sempat dipaparkan, Pak Kadis? Ini kan saya ingin enlightenment ya, pencerahan kepada masyarakat. Orang kalau tidak paham, biasanya stereotip yang terbangun itu a priori. Ya. Makanya kita harus menjelaskan, makanya penjelasan itu penting supaya orang paham. Apalagi masyarakat kita kan dengan berbagai macam lapisan masyarakat, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, ideologi yang berbeda, maka harus diberikan pemahaman secara luas. Sekarang pertanyaan kita sederhana, apakah dengan adanya aplikasi itu memudahkan masyarakat? Kita misalnya jawab, pasti kan memudahkan. Iya. Kalau dia tidak mudah, ngapain banyak aplikasi? Kan sederhana jawabannya, kita mau melakukan sesuatu tanpa harus bersifat manual, dengan menggunakan handphone Android semua bisa. Bisa jadi timbangan, bisa detektor, bisa menghitung. Bayangkan satu benda yang multifungsi. Nah, sekarang kalau media itu diadopsi kemudian dijadikan aplikasi untuk memudahkan pelayanan masyarakat, justru kalau kita tidak pakai dianggap kita ketinggalan zaman, bahkan kita membuat masyarakat menderita. Ya, misalnya dia mau urus KTP, kenapa mesti jauh-jauh? Nah, misalnya satu, tapi kita lagi fokus pada Dishub misalnya. Misalnya orang tidak kenal Dishub, maka saya akan buat namanya virtual office. Virtual office. Jadi cukup di rumahnya saja. Sekarang ya kalau khusus urusan pemerintahan ya, orang kan kadang-kadang ke kantor, itu stereotip yang terbangun, birokrasi kita kan berbelit-belit. Bersentuhan langsung itu terlalu banyak, mohon maaf ya, bicara aja misalnya maklarnya, calonnya ini kan dengan digital money, kemudian orang bisa mengakses melalui internet, berarti betul-betul tidak dipengaruhi oleh psikologi dan emosional, ya kan? Artinya betul-betul kita bisa jujur bekerja, walaupun mungkin it depends the man behind the gun atau the man behind the technology misalnya, tapi kan paling tidak memudahkan orang. Ini kan bergerak kita. Dengan orang menggunakan juga aplikasi dalam pelayanan itu juga mengurangi juga orang ke jalan. Ya itu, jadi makanya ada misalnya dia ingin mengurus pelayanan tentang dinas perhubungan, misalnya kajian lalu lintas, mereka sudah tahu supaya dia tidak pelongo di mana mau ketemu saya. Bahkan dengan virtual itu dia bisa dengan mudah untuk mengurus, bahkan mungkin di setiap bidang-bidang itu sudah keluar apa bentuk layanan. Ini kan banyak ketidaktahuan masyarakat. Nah, itu satu. Yang kedua dalam bidang transportasi, ini kan Dishub sekarang itu diberikan kewenangan tambahan. Jadi penerangan jalan umum PJU yang tadinya di Dinas Pekerjaan Umum sekarang pindah. Nah, sekarang misalnya mendeteksi lampu. Lampu di Kota Makassar, lampu jalan dan lampu jumlahnya hampir 38.000 bola lampu. Kalau kita tidak bisa mendeteksi dengan menggunakan teknologi, berarti kita tidak mampu. Sekarang mudah sekali. Artinya kita bisa mendeteksi kegiatan atau operasional itu menggunakan digital teknologi. Bahkan kalau mobil zaman sekarang ini kita cerita, itu tidak perlu seorang mekanik harus cari-cari di mana. Cukup dia pasang alat, kemudian mendeteksi di mana yang rusak itu. Jadi ini kan kemampuan teknologi itu mempermudah. Jadi kata mempermudah, itulah basis teknologi untuk mempermudah aksesibilitas dan pelayanan masyarakat. Poinnya di situ, itu baru yang misalnya lampu jalan, mendeteksi. Smart PJU berarti ya? Smart PJU, namanya singkatan. Kedua, bagaimana mendeteksi kemacetan. Masa kita sudah tahu dari dulu sudah ada namanya mapping traffic jam. Masa Dishub tidak bisa mendeteksi itu, sehingga orang tidak bisa terjebak. Jadi ketika orang keluar rumah, sudah dituntun bahwa kamu jangan lewat daerah sini karena jalan ini macet. Itu kan mudah sekali. Tapi kan untuk memulai itu yang susah. Apalagi kan berhubungan dengan anggaran. Ya. Misalnya juga parkir. Parkir. Persoalan kan parkir. Ya, nanti ada program bahwa ketika dia keluar rumah dan ingin menuju sasaran warkop, kafe atau apa, dia sudah tahu berarti slot parkirnya itu tidak ada. Dia warnanya merah, makanya cari tempat lain. Jangan sampai karena dia spekulasi ke sana, kan banyak orang terjebak macet. Seandainya mereka tahu jalur ini tidak macet, ya, kita hubungkan dengan CCTV yang ada di balai kota sehingga dia virtualnya itu live eventnya itu kelihatan gitu, real time-nya. Jadi sekarang misalnya dia mau keluar dari rumahnya, dia sudah tahu ada 18 titik kemacetan kota di perempatan, jangan lewat situ. Ini kan menuntun kemudahan. Ya contohlah misalnya kita mau mencari alamat, yang misalnya kita belanja online. Kan tidak perlu menelpon terus, dia mau ketemu orangnya diantar, dia cukup menyampaikan titik koordinatnya bisa sampai ke tujuan.
Kalau ini digunakan, misalnya saya bicara saja yang reality ya, beras raskin, kasih ini chip juga beras raskinnya. Kalau dia sampai korannya menyala hijau berarti sampai korannya. Yeah. Ini kan teknologi. Sedangkan barang-barang yang kita beli aja di toko itu kan ada barcode-nya. Apa yang tidak bisa? Kalau barcode-nya sama. Jadi kalau buka korannya tidak bisa bunyi. Berarti dengan kita garis bawahi memudahkan masyarakat. Ya, kata memudahkan, itulah kata kunci. Makanya kalau pemerintah tidak menggunakan teknologi metaverse, berarti pemerintahan itu gagal. Betul. Karena yang swasta saja privat, dipermudah dengan aplikasi teknologi. Masa kita yang pemerintah yang punya uang, yang punya negara, yang punya aparatur tidak memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dan itu juga yang mendorong Dinas Perhubungan tentunya untuk menciptakan tadi aplikasi, ada virtual office-nya di sana, kemudian juga digital map information, transportation gitu ya, kita bisa tahu traffic jam information, terus kemudian smart PJU tadi. Kemudian ada lagi COMO ya, komuter metro moda. Jadi ada feeder atau semacam kendaraan mikro PT-PT yang bisa ketika orang naik itu harus bisa berkelana lewat virtual tentang reality virtual tentang Kota Makassar. Nah, dari keempat program ini gitu ya Pak Kadis ya, selain memudahkan, kenapa kemudian 4 hal ini menjadi prioritas untuk sangat-sangat didorong karena kita kan, aplikasinya? Ini kan dimanapun, dimanapun yang negara-negara besar itu selalu ada namanya skala prioritas. Kenapa? Karena ada ribuan dan jutaan persoalan dan tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang mudah. Makanya kita skala prioritas. Itulah persoalan yang kita hadapi sekarang. Misalnya juga termasuk tentang kemacetan, fasilitas kendaraan, apalagi ini kan kita berbicara tentang international issue, environmental ethic. Ya, sekarang kan salah satu kota Makassar itu kota yang polusinya tertinggi, baik polusi udara maupun polusi suara. Makanya dalam launching insyaAllah bulan Agustus nanti, itu kita akan melaunching prototype COMO. Artinya apa? Yang bersahabat, friendly ekologi. Ya, sekarang persoalannya transportasi yang bersahabat ya? Iya, bersahabat dengan dunia ekosistem. Kenapa? Karena berapa orang yang jadi korban dari polusi udara, emisi gas buang, misalnya efek rumah kaca kan jelas sekali bahwa menggunakan bahan bakar kita kan akan habis. Makanya teknologi listrik itu mungkin salah satu solusi. Jadi manusia diberikan akal dan pikiran untuk mencari solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan dunia seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali. Nanti kita nantikan di bulan Agustus ya, jadi launchingnya. Banyaklah program, tapi kita hanya fokus pada disub. Saya pikir ini realistis dan masuk akal. Makanya basis logikanya ada gitu. Jadi kalau dianggap bahwa kita terlalu berawang-awang tanpa menginjak bumi, ya bukan seperti itu. Karena teknologi itu suatu keharusan. Kalau yang gagal menggunakan teknologi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, ya itulah kegagalan suatu negara. Masa kita negara atau kota metropolitan jauh tertinggal dalam hal teknologi. Kita kalah dengan privat, kalah sama dengan itu artinya dunia. Kita juga nggak maju gitu Pak ya? Maju itu sudah kata kunci. Betul sekali. Kita akan lanjutkan lagi nih perbincangan yang semakin seru bersama dengan Pak Kadis Perhubungan Kota Makassar gitu ya. Kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di PAOTV.